Kami percaya Tuhan bahwa bersama Engkau kami boleh melewati badai kehidupan kami. Besar kecilnya badai yang ada di hadapan kami Tuhan, kami percaya dengan kekuatan Tuhan, dengan firman kami dapat melewatinya. Kami rindu Tuhan untuk menyembah pada pagi hari ini, bahwa kami Tuhan menikmati setiap hadirat-Mu, menikmati setiap kuasa, menikmati setiap lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab Engkaulah kekuatan kami. Firman-Mu berkata besertaku, maka kuat roh dan jiwa
Dan
di tengah-tengah kami. Kau melawat kami, Kau menyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kami, Tuhan. Kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, kami boleh kembali dengan sukacita, kami boleh kembali dengan damai sejahtera, kami boleh kembali dengan pemulihan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari, Tuhan, karena Engkau ada beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ambil alih kami semua, ambil alih pada kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga yang datang mengganggu, menyerang kami dengan berbagai macam cara dan alasannya, kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, nama Yesus yang ditinggikan di tempat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami serahkan semua seluruh ibadah ini di dalam tangan kasih Tuhan. Urapi hamba dengan urapan baru, dengan kuasa wibawa dan otoritas-Mu. Nyatakan kuasa dan kemuliaan. Hamba berdiri di tempat ini, Kau jadikan hamba juru bicara yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, Engkau memberkati kami dengan ajaib, Engkau memberkati kami dengan dahsyat dan luar biasa. Engkau pakai kami dengan luar biasa dimanapun kami berada. Biarlah kami semua boleh jadi berkat yang luar biasa, Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mau belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya, katakan amin. Shalom. Silakan duduk kembali. Haleluya. Ya, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 101 ayat yang kelima. Ya, sudah. Mazmur 101 ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Sekali lagi, orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Demikian jawab firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Kalau kita perhatikan, kita lihat dulu dalam terjemahan firman Allah yang hidup, itu berbicara demikian. Siapapun yang dengan diam-diam memfitnah sesamanya, tidak akan kubiarkan. Aku tidak suka akan orang-orang yang sombong dan tinggi hati. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, kita punya kebiasaan, ya. Setiap kita pasti punya kebiasaan. Kebiasaan kita waktu kita belum bertobat, pasti kebiasaan kita untuk apa? Tukang fitnah, tukang gosip, apa lagi? Ya, kalau kebiasaan kita suka memuji Tuhan sama seperti Daud, itu luar biasa. Kenapa? Tuhan berkenan sama Daud. Karena setiap saat ada kesempatan, pasti dia memuji Tuhan. Dia sambil memainkan kecapinya,
dan dia memuji Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan, kita punya kebiasaan yang mana yang hari-hari ini masih kita pegang dan belum kita buang, yang negatif. Nah, ini yang perlu kita hari-hari ini. Tuhan mau supaya kita melepaskan segala kebiasaan-kebiasaan yang lama, sehingga kebiasaan-kebiasaan ini tidak mengikat kita dalam hidup kita, sehingga kita boleh bertumbuh dari hari ke hari semakin kuat, semakin luar biasa dengan Tuhan, menjadi sama seperti Kristus. Itulah tujuan akhirnya, ya, menjadi kesempurnaan. Nah, dalam hal ini kalau kita perhatikan baik-baik, di sini dikatakan bahwa siapapun dengan diam-diam memfitnah sesamanya tidak akan kubiarkan. Berarti apa? Di belakang-belakang dia tidak berani, di depan-depan. Ya, kalau orang di belakang-belakang, ada anak murid saya beberapa tahun yang lalu, dia katakan ketika ditanya, mama saya, bagaimana mama saya di rumah? Mama saya monster. Nah, ini luar biasa kalau dia bilang monster. Nah, ini hal yang tidak baik yang harus disingkirkan. Kebiasaan di rumah itu akan membawa bagaimana anak-anak kita didik dengan benar, kita didik dalam takut akan Tuhan. Nah, hal-hal yang begini, anak menangkap bahwa orang tua saya ini seperti hal yang buruk. Jangan sampai itu terjadi dengan anak-anak kita, bahwa anak-anak kita mengatakan hal yang demikian terhadap kita. Nah, kembali lagi kita perhatikan hal-hal yang ini. Jangan kita menjadi monster bagi teman-teman kita. Kita bukan monster, kita adalah orang-orang yang sudah dibaharui. Amin, amin. Orang-orang yang sudah dibaharui. Kenapa? Kita telah dipanggil keluar dari segala kehidupan yang lama, dari segala kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Kita sudah dipanggil keluar. Ketika kita sudah dipanggil keluar, kita ada dalam satu komunitas yang baru. Kenapa? Yang baru itu telah tiba, yang lama itu sudah berlalu. Kita hidup bersama dengan Tuhan. Ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, berarti hal yang Tuhan suka, hal yang baik itu yang harus kita kerjakan hari demi hari. Terus semakin kita memperbaiki hidup kita memperbaiki diri kita hari demi hari. Bukan kita orang yang paling hebat, bukan. Tetapi kita dari hari ke hari, Tuhan mau supaya kita dibaharui terus. Semakin hari kita semakin dibaharui. Bukan kita tidak pernah bikin salah, kita tidak pernah melakukan salah. Pasti kita pernah semua melakukan hal yang salah. Tetapi seiring waktu, Tuhan mau supaya terus menerus kita membaharui hidup kita. Amin. Nah, oleh sebab itu di sini dikatakan siapapun yang dengan diam-diam memfitnah. Kalau orang itu tidak suka, kita tidak suka dengan teman kita tidak suka dengan saudara, kita nggak perlu kita memfitnah. Datang dan kita bicara jelas. Ya, apapun yang kita tidak suka katakan kepada dia. Bisa nggak kita lakukan hal yang demikian sehingga kita selesai, sudah selesai, tuntas. Berarti tidak ada lagi embel-embel yang ada di belakang, ya, tidak ada lagi gosip yang di belakang, tidak ada lagi hal-hal yang buruk di belakang. Nah, ini yang Tuhan mau supaya kita buang, kita lepas, kita kerik dari hidup kita, singkirkan itu dari hidup kita. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, kita lihat dulu. Iya. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 5 ayat 11. 1 Korintus 5 ayat 11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu,
dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama dengan mereka. Kenapa hal itu dikatakan oleh Rasul Paulus? Supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama dengan dia. Ya, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik yang kita sudah bangun setiap hari bersama dengan Tuhan itu akan hancur. Karena apa? Setiap hari kita bergaul dengan orang yang salah. Nah, di sini dikatakan hati-hati, jangan kita bergaul dengan orang yang demikian. Ya, pemfitnah, pemabuk, menipu. Padahal teman kita banyak yang begitu. Ya, di luar sana mereka yang belum kenal Tuhan pasti begitu. Omongannya tidak ada omongan yang sopan, omongannya paling omongan yang menyakitkan, omongannya penuh dengan kebun binatang, dan itu terjadi. Nah, Tuhan mau kalau kita ada di tengah-tengah mereka, berdoa buat mereka. Ya, Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah mereka, kita berdoa buat mereka. Ya, kita merubah kondisi itu, kita merubah suasana itu. Amin. Karena roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia. Kita telah diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, bahkan menahan segala kekuatan musuh. Dan ini kembali ke kita, pribadi kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Ketika hubungan kita dengan Tuhan begitu luar biasa, semakin hari kita semakin meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan, saya percaya kita tidak akan terpengaruh. Kita akan menarik mereka untuk datang sama Tuhan. Amin. Nah, ini yang terjadi. Berarti apa? Setiap hari kita harus memperbaiki diri kita, memperbaiki hidup kita menjadi apa? Sama seperti yang Tuhan inginkan. Nah, itu yang terjadi. Kalau kita perhatikan, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, orang kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama dengan mereka. Jangan kamu sekali-kali bergaul dengan mereka. Nah, itu peringatan dari Rasul Paulus. Tetapi kalau kita kuat, nggak ada masalah. Ya, kita semakin kita punya prinsip yang kuat dalam hidup. Karena apa? Kita ditanam, semakin hari kita semakin bertumbuh, kita semakin kuat dalam Tuhan. Saya rasa tidak ada masalah. Bagaimana kembali ke itu? Pribadi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan semakin kuat, atau kita semakin hari kita mulai malas berdoa, kita mulai malas baca firman, kita mulai meninggalkan ibadah, ya kita sudah, karena alasan pekerjaan, alasan ini dan alasan itu dan segala macam. Tetapi kita harus mendisiplinkan diri kita sehingga kita harus supaya apa? Datang dalam pertemuan ibadah ini kita akan menguatkan satu dengan yang lain. Amin. Amin. Jadi Tuhan mau supaya kenapa kita harus ada dalam ibadah. Kalau kita di rumah kita bilang kita bisa baca firman, kita bisa berdoa dan segala macam, tapi kenyataannya tidak pernah terjadi. Itu yang sering terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau hari-hari ini kembali kita memperhatikan hidup kita. Kembali lagi kita memperhatikan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ambil waktu spesial dengan Tuhan tiap hari. Entah itu pagi kah, entah itu malam kah, entah itu kita bisa atur sedemikian rupa kita punya hubungan dengan Tuhan. Kalau
kalau kita punya hubungan dengan Tuhan setiap hari dalam doa, dalam firman, kita akan menjadi kuat. Dimanapun kita berada, kita akan menjadi kuat. Kita tidak akan terpengaruh dalam menghadapi segala situasi dan kondisi hari-hari ini. Karena apa? Tuhan memberikan kita kekuatan baru. Tuhan memberikan kita semangat baru. Nah, itu yang terjadi. Nah, kita lihat lagi. Ya, dalam 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, jadi Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Di situ dikatakan tadi dalam Mazmur 101 ayat yang kelima itu dikatakan bahwa siapapun yang dengan diam-diam memfitnah sesamanya tidak akan kubiarkan. Aku tidak suka akan orang-orang yang sombong dan tinggi hati. Jadi Tuhan tidak suka orang yang sombong. Apa yang mesti kita sombong hari-hari ini? Kita mau sombong dengan pekerjaan kita, kita mau sombong dengan penghasilan kita, kita mau sombong dengan segala sesuatu yang kita punya. Itu hanya cuma sementara. Ya, kita tidak bawa mati, kita tidak bawa itu ketika kita dipanggil pulang oleh Tuhan, kita tidak bawa itu semua, akan meninggalkan itu semua, dan orang lain yang menikmati. Kita bekerja keras dengan begitu luar biasa, kita mengumpulkan segala sesuatu, tapi pada akhirnya tidak kita nikmati, orang lain yang nikmati. Nah, Tuhan mau supaya kita menikmati hidup ini. Apapun yang ada pada kita, kita nikmati. Ucapkan syukur selalu. Karena apa? Tuhan yang memberkati kita dalam segala hal. Ya, dalam segala kondisi apapun, Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Ya, menjadi kuat di dalam Tuhan. Sehingga kita bisa menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu pasti digenapi dalam setiap kehidupan kita, karena janji Tuhan itu adalah iya dan amin. 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 Nah, oleh sebab itu nggak perlu kita takut, nggak perlu kita sombong dengan apapun yang kita punya, tetapi Tuhan memperingatkan kita bahwa Tuhan tidak suka. Lebih baik segala sesuatu yang kita punya, kita hanya untuk kemuliaan Tuhan, kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Itu segala sesuatu yang Tuhan memberikan pada kita untuk kita nikmati, bukan untuk kita sombongkan. Ya, kita tinggi hati di situ, Tuhan tidak suka. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita nikmati. Ya, segala usaha jerih payah kita nikmati. Kita bisa dukung orang tua, kita bisa dukung keluarga, kita bisa dukung semua yang orang-orang yang kita kasihi, kita bisa dukung pekerjaan Tuhan, kita bisa dukung segala macam yang bisa kita dukung. Nah, ini yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, bukan kita sombong dengan segala sesuatu yang kita punya. Nah, oleh sebab itu, mari kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan, kita jalani bersama-sama dengan Tuhan, kita tidak tinggi hati. Kalau Tuhan memberikan kita pekerjaan yang baik, mari kita bersyukur. Kalau Tuhan memberikan kita fasilitas, kita bersyukur sama Tuhan, kita nikmati itu. Amin. Kita nikmati, Tuhan kasih untuk kita nikmati, bukan Tuhan kasih untuk kita simpan. Ya, kalau kita simpan, kita tidak pernah menikmati, percuma. Ya, kita punya mobil bagus, kita simpan, rusak kalau kita simpan. Ya, karat rusak, karet-karetnya rusak, begitu keluar udah masuk bengkel, karena lama nggak dipakai.
Kendaraan kita beli untuk apa? Untuk kita nikmati, kita pakai, bukan untuk disimpan. Tapi banyak orang berpikir untuk investasi. Kalau investasi dia lagi pakai, dia panasi, tetap. Nah, oleh sebab itu kalau kita perhatikan baik-baik, Tuhan memberikan segala sesuatu buat kita untuk dinikmati. Ingat itu, dinikmati. Coba katakan ke kiri kanan, Tuhan memberikan segala sesuatu buat kita untuk kita nikmati, bukan untuk kita simpan. Kalau kita simpan, uang banyak kita simpan, akhirnya apa? Bukan kita yang nikmati. Ketika kita dipanggil pulang sama Tuhan, orang lain yang nikmati. Ruginya, tiap hari kita kerja keras, banting tulang sampai tulang mau patah-patah, tetap. Mau makan aja kita makan, hanya makan bubur saja. Pagi, siang, malam kita makan hanya demikian. Hanya karena apa? Kita mau save, mau simpan. Tapi kenyataan bukan kita yang nikmati. Banyak orang yang begitu. Ketika udah pas di puncaknya, nggak bisa makan yang enak. Susah makan yang enak. Kenapa? Takut. Takut ini, takut gula, takut sakit, takut segala macam. Yang rugi siapa? Ya kita sendiri. Ya kan? Yang merugi kita sendiri. Kita udah bekerja keras dengan luar biasa dan kita punya segala sesuatu. Bukannya kita nikmati dan kita simpan. Mau makan aja jadi susah. Ngapain kita stres? Nggak usah di stres ya. Nikmati saja. Karena apa? Tuhan memberikan itu untuk kita nikmati. Tuhan kasih fasilitas untuk kita nikmati. Bukan Tuhan kasih fasilitas untuk kita sombongkan. Bahwa saya punya ini dan itu dan segala macam. Itu hanya cuman berkat yang sementara yang Tuhan berikan selagi kita masih ada di bumi. Nah, oleh sebab itu mari hari-hari ini kita memperhatikan hidup kita memperhatikan baik dengan baik-baik. Kita sudah bekerja keras dengan luar biasa, kita sudah berusaha semampu kita dengan luar biasa. Mari kita nikmati. Kita nikmati untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa? Tuhan bilang jaga hidup kita, ya, jaga diri kita. Kalau ada yang merusak tubuh kita, berarti kita berurusan dengan Tuhan. Jangan bikin diri kita stres dalam menghadapi segala sesuatu. Tetapi kita lihat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini semua atas seizin Tuhan, ya, semua dalam pantauan Tuhan. Karena apa? Tuhan yang melatih kita. Dia melatih kita supaya kita menjadi dewasa, kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Dengan masalah yang kita hadapi hari-hari ini, dengan tekanan yang kita hadapi hari-hari ini, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam usaha, baik itu dalam bisnis, itu semua yang terjadi. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita belajar satu hal, selalu bersyukur sama Tuhan. Gak usah kita marah-marah, gak usah kita ngomel-ngomel, atau gak usah kita memfitnah ini itu, menyalahkan satu dengan yang lain. Tetapi mari kita bersyukur di hadapan Tuhan, belajar untuk bersyukur. Karena ketika kita mulai bersyukur dengan Tuhan, Tuhan akan membuka segala pintu-pintu bagi kita. Yang segala yang kemarin kita lihat semua pintu tertutup bagi kita. Nah, Tuhan ketika kita mulai bersyukur dengan Tuhan, ada jalan keluar yang terbuka buat kita, sehingga kita bisa menikmati segalanya. Nah, oleh sebab itu, mari kita perhatikan baik-baik bagaimana kita hidup hari-hari ini. Nah, jangan lagi kita memfitnah, jangan lagi kita sombong, jangan lagi kita tinggi hati, tapi kita singkirkan itu semua dari kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu hari-hari ini kita perhatikan baik-baik hidup kita. Karena Tuhan
Tuhan punya rancangan yang indah dalam setiap kehidupan kita, yaitu rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Ya, hari depan yang penuh dengan harapan. Rancangan damai sejahtera, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam kehidupan kita. Kalaupun itu terjadi, berarti periksa kembali hidup kita. Pasti ada kesalahan, atau Tuhan lagi proses kita untuk apa? Naik pada level yang lebih tinggi. Tingkat iman kita semakin naik. Nah, oleh sebab itu, ketika kita menghadapi hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa, kita akan diproses dengan luar biasa juga. Ya, kita mau menempati posisi yang di atas, kita harus melewati berbagai macam hal yang di bawah, baru kita ada di puncak. Dan itu tidak mudah. Ya, itu tidak mudah. Saya lihat beberapa waktu yang lalu banyak orang yang suka naik gunung. Ya, padahal resikonya begitu besar. Dia ingin untuk mencapai puncak. Ada yang 8.000 meter, 8.800 ya Everest. Nah, itu padahal tingkat kematiannya begitu tinggi di sana. Dia banyak orang, tidak sedikit ya, tidak kembali. Tetapi banyak yang pergi. Saya pikir-pikir, ini mau membuktikan diri atau apa? Bahwa mereka mampu, mereka bisa. Karena apa? Di atas itu tekanannya luar biasa. Oksigennya semakin sedikit. Yang susah bernapas jangan pergi ke sana. Ya, kalau susah sulit bernapas jangan pergi. Karena apa? Oksigennya tipis, sedikit, dan juga resikonya besar. Begitu terjadi longsor dan segala macam berat. Nah, untuk mencapai puncak itu tidak mudah. Untuk mencapai yang Tuhan inginkan, kita harus melewati jalan yang terjal. Berbagai macam masalah yang terjadi ada di sekeliling kita. Nah, kita mau sampai puncak atau kita mau hanya 1 kilo dari situ, 1000 meter dari situ. Itu kembali pada kita. Kalau kita mau terus sampai pada puncak, berarti apa? Kita harus berjuang dengan strategi-strategi yang bagus. Kita bisa sampai pada puncak dengan kita melalui jalur-jalur yang terbaik. Pasti kita akan sampai pada puncak. Tapi banyak yang turun dari puncak, tangannya ada yang buntung karena apa? Beku. Kalau sudah beku berarti apa? Udah nggak berfungsi. Nah, banyak yang terjadi demikian. Nah, ini kembali pada kita. Kalau kita mau berjuang bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan, saya percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Tantangan memang besar, ya. Tantangan yang menghadang di depan itu begitu besar. Tetapi bagaimana kita berjuang, mau berjuang sampai pada puncak, itu kembali pada hidup kita. Saya percaya bahwa kita semua bisa terobos itu. Karena apa? Kita tidak berjalan sendiri. Kita tidak melangkah sendiri, karena Tuhan yang ada beserta dengan kita. Amin. Amin. Kalau Tuhan yang ada bersama dengan kita, tidak perlu kita takut dalam menghadapi segala situasi. Kondisi hari-hari ini tidak membuat kita takut, tetapi membuat kita semakin semangat, kita semakin terus dekat dengan Tuhan, kita semakin terus berdoa dengan Tuhan. Ada kesempatan kita punya membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga kita terus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Jauhkan segala fitnah, jauhkan segala kesombongan, jauhkan segala tinggi hati itu dari hidup kita. Kita buang itu jauh-jauh dan kita mulai merendahkan diri di hadapan Tuhan.
kita datang sama Tuhan, kita melangkah bersama dengan Tuhan, dan pasti kita akan menang menghadapi segala situasi. Kenapa? Tuhan yang beserta dengan kita. Firman Allah berkata, roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia. Berarti apa? Kita punya power yang luar biasa, kita punya kuasa yang luar biasa. Karena apa? Tuhan tinggal di dalam kita, Tuhan yang memimpin kita dalam segala jalan kita. Nah, ini kembali pada kita, mau kita ada bersama dengan Tuhan atau tidak. Kita berpikir bahwa kita mampu berjalan sendiri, kita mampu untuk melangkah sendiri. Kita tidak mampu. Saya rasa kita tidak mampu, kita tidak bisa. Begitu kita menghadapi tekanan yang besar, kita meninggalkan itu. Ya, itu pasti terjadi. Tetapi kalau kita ada beserta dengan Tuhan, tantangan mau seberat apapun, kita pasti melangkah terus. Dan saya percaya kita tidak akan pernah mundur. Ya, kita tidak akan pernah mundur. Selangkah pun kita tidak akan pernah mundur. Ketika kita mulai mundur, kita mengalami kekalahan yang besar. Jadi taruh dalam hidup kita, moto dalam hidup kita, jangan pernah kita mundur dalam hal apapun. Kita maju terus, langkah kita melangkah terus, berjalan terus, hadapi itu sampai kita terima apa yang harus kita terima. Amin. Apa yang harus kita terima, kita raih. Jangan kita biarkan itu digagalkan oleh cara berpikir kita atau cara iblis untuk membuat kamu tidak mampu. Dia membisikkan di telinga kita bahwa kita tidak mampu. Apa yang terjadi dengan Petrus ketika mereka melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air? Dia berteriak, dia sadar dan dia berteriak, Tuhan, kalau itu Engkau, biarkan aku berjalan mendapatkan Engkau. Tuhan bilang, mari. Petrus mulai melangkah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, dan selanjutnya. Ketika dia merasakan tiupan angin di telinganya, dia merasakan kondisi di sekelilingnya, bahwa dalam ketidakpercayaannya dia melihat bahwa dia lagi berjalan di atas air. Akhirnya dia tenggelam. Karena apa? Fokusnya bukan pada Tuhan, fokusnya udah pada kondisi dirinya. Fokusnya dia melihat ke sekelilingnya, dia tenggelam. Nah, ini yang terjadi. Jangan biarkan diri kita hancur, jangan biarkan diri kita mundur, tetapi mari kita melangkah maju. Apapun juga yang sudah kita kerjakan, mari kita terus kerjakan itu sampai kita menerima hasil. Amin. Sampai kita terima hasil. Oleh sebab itu, mari hal-hal yang negatif kita singkirkan semua dari hidup kita, dari segala pola pikir kita tinggalkan itu. Kita melihat ke depan, pandang ke depan, kita berlari bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita raih segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu di sini yang suka memfitnah, yang suka gosip, dan kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan demikian, mari kita singkirkan, kita buang jauh-jauh, gak ada guna, dan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa? Tuhan melarang itu, kita pegang teguh itu. Jadi buang jauh-jauh, singkirkan itu dari hidup kita. Kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Berarti apa? Yang lama ini kita sudah tinggalkan, kita harus buang, karena ini yang akan merusak masa depan kita. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini kita harus tinggalkan itu, yang sombong juga, dan yang tinggi hati, kesombongan dan tinggi hati kita singkirkan. Mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, dan kita mulai ada bersama-sama dengan Tuhan. Kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan, kita jalani bersama-sama dengan Tuhan, dan saya percaya segala sesuatu yang
kita lakukan bersama-sama, itu pasti luar biasa. Amin. Haleluya. Mari Bapak. Saya ulangi lagi. Kita lihat kembali pada pembacaan kita. Orang-orang yang sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Dan Tuhan tidak suka orang yang sombong dan tinggi hati. Tuhan tidak suka. Oleh sebab itu, mari kita jangan pakai itu, kita singkirkan itu, kita buang itu jauh-jauh dari hidup kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Hamba telah selesai berbicara. Mari Engkau terus berbicara dalam hati kami. Engkau mengingatkan kami sehingga kami tidak pegang hal-hal yang negatif. Kami tidak suka memfitnah, kami tidak suka gosip, kami tidak suka menyombongkan diri kami, kami tidak suka meninggikan di hati kami, Tuhan. Tetapi mari Tuhan, Kau hancurkan itu semua dari kehidupan kami. Biarkan kami boleh melangkah bersama dengan Engkau. Kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami boleh menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Dan Engkau tidak pernah membiarkan kami sebagai yatim piatu, tapi Engkau ada beserta dengan kami. Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami. Dan segala kebiasaan-kebiasaan yang buruk ini kami singkirkan dari hidup kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu dibereskan di hadapan Tuhan, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Jangan kita bawa, jangan kita biarkan itu merusak iman kita. Jangan kita biarkan itu menghancurkan masa depan kita, tetapi kita singkirkan itu dari hidup kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau dengar setiap seruan kami. Engkau dengar setiap jeritan hati kami, Pak. Kami bawa dalam tangan kasih. Angkat segala gosip, angkat segala fitnah, angkat segala kejahatan dalam diri kami, Pak. Dan segala kesombongan, tinggi hati, Bapak singkirkan itu. Kebiasaan-kebiasaan yang kami lakukan itu, mari Tuhan singkirkan itu dari hidup kami. Bebaskan kami Tuhan. Kami mau melangkah maju bersama-sama dengan Engkau. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau. Dan kami tahu satu perkara, bahwa Engkau Tuhan, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau yang tidak pernah membiarkan kami sebagai yatim piatu, tapi Engkau ada beserta dengan kami. Engkau menopang kami. Firman berkata, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan, tetapi akan ditegakkan kembali. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerja dengan hebat dalam kami semua. Engkau memberikan kami kekuatan baru, Engkau memberikan kami semangat baru, Engkau membakar hati kami, membuat roh kami terus menyala-nyala di hadapan-Mu Tuhan. Kami menjadi kuat di hadapan Kau Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Ambil alih kami semua, pimpin kami semua pada pagi hari ini. Kami boleh melangkah dalam takut akan Engkau. Kami boleh berjalan dalam kemenangan demi kemenangan Tuhan. Kami boleh raih semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerja dengan hebat. Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur Bapa. Haleluya. Glory bagi. Mari angkat
suara kita, kita menyembah, kita mengagungkan. Haleluya. Oh, haleluya. Glory bagi. Kami menyembah Kau, kami memuliakan nama-Mu, sebab nama-Mu besar, nama-Mu dahsyat, nama-Mu luar biasa, nama Yesus yang heran, nama Yesus yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat pujian itu. Ku ingin selalu bersekutu dengan prinsip kami yang kuat.
bahwa kami ada bersama-sama dengan Engkau. Engkau telah menjadikan kami ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang dalam setiap kehidupan kami. Kami mau melangkah bersama dengan Engkau, Tuhan. Dan kami tahu satu perkara, kemenangan demi kemenangan akan kami raih bersama-sama dengan Engkau. Maupun sebegitu sulitnya, begitu sukar tekanan-tekanan yang kami hadapi hari-hari ini, tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu, tapi Engkau ada beserta dengan kami untuk mendukung kami, untuk menopang kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami melepaskan setiap kebiasaan-kebiasaan yang lama. Kami mau belajar untuk terus bersama dengan Engkau. Kami mau bersama dengan Engkau. Kami mau melangkah bersama dengan Engkau. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus pimpin kami hari-hari ini, Tuhan. Hari demi hari kami boleh melangkah dalam kemenangan, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan, biarlah Tuhan Engkau memberkati kami semua. Hamba telah selesai berbicara, dan Engkau terus berbicara dalam hati kami. Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam, silahkan duduk kembali. Haleluya. Oke, kita akan memberikan persembahan. Haleluya. Ya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mengangkat setiap persembahan kita dan kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setiamu. Kami mengangkat setiap persembahan yang sudah kami persiapkan dari rumah. Mari Bapa berkati setiap persembahan ini, Tuhan. Biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Baik itu untuk memberkati kami kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari, Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Berulang tahun? Oh, nggak ada yang berulang tahun. Oke. Selamat datang. Ada Yohana di ujung sana dari Semarang. Ada yang dari Semarang di sini? Oh, Bapak Apri, Jawa Tengah. Ini ada Yohana. Coba bangkit berdiri sebentar, buka masker biar semua bisa lihat. Nah, ini Yohana. Ya, jadi kalau di jalan ketemu bisa. Dan juga ada saudara kita ini juga yang tinggal nggak jauh di sini. Ini kalau Yohana di Mandala Utara 3, kos di sana. Ya, silakan duduk kembali. Ya, selamat datang, selamat beribadah bergabung bersama dengan kita di keluarga besar Bukit Kalvari. Iya. Terus ada lagi? Oh iya, ada satu. Kemarin saya dikasih pengumuman dari BPD bahwa untuk acara sinode jemaat bisa ikut kalau mau ikut. Tanggal 23 Agustus itu pembukaan
24 itu jam 3 sampai jam berapa itu? Jam 8, jam 9 ya? Jam 6 ya? Iya, pembukaan. Terus hari besoknya tanggal 24 itu dari jam 9 sampai dengan sore juga acaranya, dan itu ada banyak pembicara-pembicara. Jadi Bapak Ibu mau sempatkan waktu mau ikut, boleh, bisa didaftarkan langsung ke sana dengan biaya murah 100.000 saja. Iya, dan itu diminta untuk memberikan pengumuman bagi jemaat. Mungkin ada jemaat yang mau ikut, tapi tempatnya di SICC Sentul. SICC Sentul cukup jauh ya. Kalau punya kendaraan sendiri nggak apa-apa, mau jalan-jalan ke sana juga nggak apa-apa ya. Oke. Ada lagi? Os? Nggak ada. Bapak Apri? Sudah ada. Tom? Sam? Ada. Oke. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami dibawa dalam tangan kasih-Mu, di mana Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Kami tidak mau mencuri sedikit pun daripada kemuliaan-Mu, tapi kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Kami serahkan dalam tangan. Berkati kami semua yang hadir di tempat ini. Mari Tuhan, Engkau urapi kami semua, Engkau pakai kami dengan heran, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Dimanapun kami berada, biarlah kami boleh jadi berkat yang luar biasa Tuhan, baik itu di tengah-tengah keluarga, di tetangga, kiri kanan, dan semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Dan juga berkati kami dalam pekerjaan kami, berkati kami dalam bisnis kami, berkati kami dalam usaha kami, berkati kami apa saja yang kami kerjakan hari-hari ini. Kau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala renovasi yang belum selesai ini, biarlah kami boleh selesaikan di hari-hari kemudian Tuhan. Biarlah Engkau ambil alih dan pimpin kami di dalam nama Yesus Tuhan. Dan juga seada alat-alat musik yang harus kami isi kembali Tuhan, karena biarlah di dalam nama Yesus Tuhan, semua kami butuh dana yang cukup besar Tuhan, dan kami percaya Bapa sendiri yang menyediakan bagi kami, sehingga kami boleh menyelesaikannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa dalam kami. Ada juga lift yang kami butuhkan untuk kami pakai, dan hari-hari ini rusak, kami serahkan dalam tangan. Mari Tuhan ambil alih. Bapa, nyatakan kuasa dan pemulihan. Kami butuh dana yang luar biasa Tuhan untuk memulihkan, sehingga kami boleh gunakan Tuhan setiap datang dalam ibadah Tuhan. Kami boleh pakai lift naik dan turun Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan ambil alih dan pimpin di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan, biarlah Tuhan ambil alih dan pimpin kami, pimpin bangsa kami, pimpin setiap pemimpin bangsa kami Tuhan, baik dari Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin, sampai para pemimpin yang ada di bawahnya. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah mereka memimpin bangsa ini
dalam takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk acara pada tanggal sinode pada tanggal 23, 24 dan 25 kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan ambil alih Tuhan, biarlah semua boleh berjalan dengan lancar, dan juga semua peserta baik yang dari Indonesia sendiri maupun dari luar negeri akan berkumpul bersama-sama, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus. Panitia membutuhkan dana yang besar untuk hal ini, mari Tuhan Engkau siapkan bagi mereka Tuhan. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan atas mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awal pemulihan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.